Saudari-saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini saya Romo Boni ingin mengangkat sebuah fenomena yang terjadi mungkin di paroki Anda juga Anda pernah menyaksikan, terkait dengan bagaimana umat menyambut komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Nah, di sini saya menggunakan patung-patung orang kudus, ada juga patung malaikat, bukan bermaksud untuk melecehkan, tetapi saya pertama-tama tujuannya ingin memberikan analogi saja terkait dengan fenomena yang akan kita refleksikan bersama-sama ini. Fenomena yang terjadi di kalangan umat terkait dengan bagaimana mereka berbaris lalu menyambut komuni kudus, kerap kali yang terjadi seperti ini. Bayangkanlah yang ada di sebelah sini yang saya angkat ini ya. Ini adalah imam yang membagikan komuni. Namanya Imam Gabriel ya. Lalu yang di sampingnya itu adalah prodiakon yang bernama Mikael ya. Nah, menariknya adalah ketika umat berbaris mengantri komuni, ketika misalnya di bagian prodiakon ini sudah selesai, ini saya ambil satu-satu, anggap saja sudah menerima komuni satu-satu dan mereka sudah kembali ke tempat masing-masing. Nah, sekarang posisinya kita lihat. Mungkin karena imamnya membagikannya dengan penuh penghayatan ya, sehingga barisan yang ada mengantri itu lebih panjang dibandingkan dengan prodiakon. Mungkin prodiakon bisa lebih satset dalam membagikan komuni sehingga barisan yang menjadi bagiannya itu sudah selesai. Nah, yang mau saya angkat adalah tidak sedikit umat yang ketika mengantri di bagian imam dan di bagian prodiakon sudah kosong, itu enggan untuk berpindah barisan dan mengantri untuk menerima komuni di mana prodiakon itu membagikan. Biasanya bertahan saja di barisan imam ini karena ingin menyambut komuni kudus langsung dari imam. Gitu. Jadi kadang prodiakon ini nasibnya seperti dikacangin gitu ya. Padahal masih bisa untuk memberikan komuni kudus, tetapi karena tidak ada yang mengantri, pada akhirnya imamnya sendiri harus melayani antrian yang masih panjang. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua adalah, ini saya bariskan dulu ya, seperti semula tadi. Misalnya seperti ini. Nah, imamnya sudah siap dan prodiakon untuk menyambut komuni kudus. Nah, ada juga fenomena umat yang misalnya ya, dia sudah antri di posisi prodiakon itu. Lalu di sini masih sama-sama seimbang antriannya. Tetapi karena yang di tempat imam ini sudah lebih selesai duluan, misalnya begini ya. Nah, ada saja karena mungkin ini oknum umat ya, ada oknum umat yang pengen sungguh-sungguh menerima tubuh Kristus dari Romo, dari imamnya, maka dia langsung menyalip gitu ya. Menyalip, ketika sudah mau sampai di depan dia langsung menyalip gitu ya. Menyalip dan hadir di antrian di mana Romo itu membagikan komun. Itu. Ada juga fenomena yang seperti itu. Langsung diintersep ketika sudah mau di depan gitu ya, dia langsung intersep ke bagian di mana dia tidak lama lagi akan menerima komuni itu dari imam. Nah, itu adalah fenomena yang kedua. Yang pertama, prodiakonnya dikacangin padahal antriannya imamnya ini masih panjang, tetapi yang di bagian belakang ataupun tengah-tengah itu enggan untuk berpindah kepada prodiakon dan menerima komuni kudus dari prodiakon. Atau yang kedua, ada juga yang langsung intersep gitu ya, tiba-tiba masuk barisan imam dan menyambut komuni itu dari imam.
Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, dari dua fenomena yang saya angkat tadi, yang saya tunjukkan, mari kita berefleksi bersama-sama. Bukankah sebenarnya yang kita sambut, yang utama itu adalah tubuh Kristus? Dan bukankah tubuh Kristus yang dibagikan oleh prodiakon maupun oleh seorang imam merupakan sebuah komuni kudus yang sama, di mana ketika bagian konsekrasi agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, ketika imam melakukan hal itu, maka roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur berubah menjadi darah Kristus. Dan apa yang dibagikan oleh imam dan juga apa yang dibagikan oleh prodiakon itu merupakan hosti kudus yang sama. Saya tidak tahu, silakan nanti tulis di kolom komentar. Kenapa sih? Kadang tuh masih ada pandangan yang mengatakan bahwa menerima komuni kudus dari imam itu jauh lebih maknyus. Saya pribadi kurang sependapat dengan pandangan ini. Mengapa? Tadi yang pertama, karena tubuh Kristus yang dibagikan oleh imam maupun diakon itu adalah tubuh Kristus yang sama. Lalu yang kedua, misalnya ada yang mengatakan bahwa Romo, saya tahu bagaimana prodiakon yang membagikan itu mungkin baru melakukan kesalahan atau hidupnya tidak baik gitu ya. Saya pribadi kalau mendengar alasan seperti ini, saya pribadi sebagai seorang imam pun kadang tidak luput dari kecemaran. Kadang saya sebagai seorang imam pun tidak luput dari dosa-dosa dan kesalahan. Maka pertama-tama jangan fokus pada siapa yang membagikan, tapi mari kita fokus juga pada pertama-tama tubuh Kristus yang kita sambut, yang sungguh-sungguh memberikan rahmat yang istimewa kepada kita yang menyambutnya. Ya, ini mungkin catatan juga bagi para prodiakon, mungkin karena sudah mengemban tugas yang sungguh-sungguh terpandang ataupun mengemban tugas yang juga dekat dengan kekudusan. Mari para prodiakon juga memantaskan diri supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya pun demikian. Kita bersama-sama di sini mengandalkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah lah yang sungguh-sungguh memampukan kita bisa melakukan tugas pelayanan suci ini. Tetapi bagi umat, sekali lagi, jangan lagi nempel dalam benak kalian bahwa menyambut komuni kudus dari imam itu berbeda dengan menyambut komuni kudus dari prodiakon. Kadang saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada prodiakon yang pagi-pagi buta sudah bangun lalu datang ke gereja dan membantu pelayanan untuk memberikan komuni kepada umat yang ikut misa pagi. Lalu kita perlu ingat juga para prodiakon yang juga berani ya, sungguh-sungguh mempertaruhkan dirinya membawa komuni kudus kepada umat yang rindu menyambut tubuh Kristus, komuni kudus. Ketika pada waktu itu kita semua masuk dalam masa pandemi COVID-19, bukankah lebih baik kita fokus pada pengorbanan yang diberikan oleh prodiakon, pada usaha baik yang sungguh-sungguh mereka juga mencoba untuk memantaskan dirinya dalam mengemban tugas mulia ini. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, mari saya mengajak Anda untuk menyegarkan penghayatan iman kita. Ketika Anda menyambut tubuh Kristus ataupun komuni kudus dalam perayaan Ekaristi, fokuslah pada tubuh Kristus itu sendiri yang sungguh-sungguh memberikan rahmat yang istimewa bagi kita yang menyambutnya. Lalu yang kedua, jangan lagi prodiakonnya dikacangin ya. Kalau misalnya prodiakon sudah selesai lalu antrian untuk mengantri di imam ini sudah panjang, jangan ragu untuk mengambil langkah. Ambil barisan di prodiakon dan prodiakon pasti akan melayani Anda dengan penuh sukacita. Lalu jangan lagi ada intercept barisan gitu ya, dengan pandangan bahwa menyambut komuni kudus dari imam itu berbeda. Maka ini yang harus kita perbaiki, ini yang harus kita evaluasi sehingga pemahaman dan penghayatan iman kita juga jadi benar. Moga-moga katekese singkat ini bisa memberikan perspektif baru, pemahaman yang baru terkait bagaimana umat itu menyambut komuni. Semoga fenomena-fenomena tadi itu
pelan-pelan bisa kita kikis dan pemahaman kita mengenai menyambut tubuh dan darah Kristus itu bisa lebih semakin utuh dan kita bisa semakin diperkaya dengan pemahaman yang benar. Jadi kepada para umatku, silakan di like, komen, share video ini. Kalau ada masukan pun saya sungguh sangat berterima kasih. Intinya masukan yang diberikan adalah untuk semakin menyempurnakan penghayatan ibadat dan juga penghayatan iman kita. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati. Dadah.